Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, Bapak hadirin, mobil khusus sahibul bait, sahibul majlis beserta keluarga, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 20 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2026. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian di akhir bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tak lain harapan kita pada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, sampai pahala kepada orang-orang tua kita yang menyebabkan pada hari ini kita bisa mengaji. Mereka di alam barzahnya mendapat cucuran rahmat dan maghfirah. Dan Allah jadikan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walal mu'allif rahimahullah. Walau iktada biman zannahu ahlan. Lau ya, seandainya iktada fa'ilnya makmum. Makmum mengikuti biman kepada imam gitu. Makmum mengikuti kepada imam. Zannahu, zannal makmum, hunya itu pada imam ya. Makmum mengikuti imam. Makmum tadi menyangka sangkaan yang banyakkan benernya dari salahnya itu zanna. Nyangka, kalau ragu lain, kalau ragu setengah-setengah. Nyangka, makmum menyangka tapi sangkaannya lebih banyak benernya dari salahnya. Nyangkanya makmum terhadap imam, imam itu ahlan, imam itu orang yang sah jadi imam gitu kan. Ada yang tidak sah jadi imam. Si makmum nyangka bahwa imam itu ahlan artinya orang yang sah menjadi imam. Pabana khilafuhu, ternyata ya sangkaannya itu apa? Salah. Ternyata sangkaannya salah. Ya, pabana ternyata khilafuhu artinya khilafu dzannihi. Contoh, mana contoh? Ya, makmum nyangka imamnya itu ahlan. Ka'an zannahu qari'an. Contoh, makmum nyangka kalau imam itu bacaannya benar ya. Ya mungkin baru tumben dia menjadi makmum. Ya kalau udah biasa kan tahu udah bacaan. Sangkanya qari. Qari ini bukan artinya qari orang yang qari orang yang suaranya merdu, bukan. Ya, sangkanya si imam itu bacaannya benar gitulah. Atau lagi contoh kedua, kalau dia nggak qari kan nggak sah jadi imam gitu. Dia nyangka ghairu makmum ya. Atau makmum nyangka kalau imam yang diikuti itu bukan makmum ya. Imam yang diikuti bukan makmum, kan kalau makmum nggak boleh dijadiin imam. Rajulan akilan. Ada lagi contoh ketiga, makmum nyangka kalau imam itu rajulan akilan. Pabana, kan pabana tadi khilafuhu ya, pabana khilafuhu ya.
Ada yang baca pabana khilafahu. Ya, ada pabana khilafuhu boleh dah. Ya khilafu kan jadi payah nih. Kalau pabana al-makmum khilafahu. Nah ternyata yang tadi disangka imamnya qori ternyata umi gitu. Jadi umi ini kembali kepada qori'an. Jadi ini namanya tartib. Ya, urutannya secara berurutan enak. Kadang-kadang disumsrang, tahu sumsrang? Ya itu yang disebut belakangan kembali kepada yang duluan. Nah itu namanya tartibnya musyawas. Kalau ini tartib. Jadi umian itu kembali kepada zonuhu qori'an. Umian kembali kepada qori'an. Nah makmuman, nah itu kembali kepada ghairu makmum. Nah, tadi makmum nyangka kalau imam itu orang masih ngomong aja semua. Yang keduanya nyangkanya ghairu makmum, pabana makmuman gitu ya. Pabana. Nah, jadi pabana kana dhannahu qori'an au ghairu makmum. Nah, makmum itu kembalinya kepada ghairu makmum. Kemudian yang ketiga, tadi kan sangkanya imam itu rojulan akilan, ternyata apa? Imro'atan. Ya, imro'atan, ya, mungkin pakai pici kali ini. Ya, pici, udah apa, kayak kain gitu. Sangkanya orang laki, ternyata orang perempuan. Atau dia pikir makmum imamnya itu akil, ternyata majnun. Nah, itu contoh-contoh sangkanya ahlan, ya, ternyata bukan ahlan lah gitu ya. Nah itu kan lau ini kan syarat itu seandainya. Nah jawabnya mana jawabnya? Ada. Ya. Jadi ada. Ya. Jadi kalau ada qurratul ain, jadi qurratul ain ada fathul mu'in. Ya. Jadi qurratul ainnya yang di dalam kurung, yang dalam kurung tuh qurratul ain, matanya. Nah kalau yang di luar kurung itu fathul mu'in. Nah, fathul mu'in caranya lagi i'anatul thalibin. Jadi kalau kita baca qurratul ainnya enggak puyeng kita. Kan langsung tuh lawik tada biman dhannahu ahlan babana khilafuhu aada gitu. Kena berhubung ya ada jumlah mu'taridah. Makanya di sini ka'ana tuh ka'an dhannahu kan sebelum ka'an tuh ada strip. Ada enggak situ strip? Ya, tahu strip? Ya ada gitu strip. Itu ada artinya, itu namanya jumlah mu'taridah. Strip gitu. Jadi bukan strip itu nggak ada artinya, itu kan au majnunan. Ada lagi strip kan? Jadi apa itu strip berarti gitu? Nah, tanda apa? Nah itu ada artinya. Jadi strip sama strip itu jumlah mu'taridah gitu. Jadi kalau kita mau memahami dari matanya ada ya jumlah penghalang. Nah jumlah penghalang di sini ada maksudnya, yaitu menerangkan itu. Mana contohnya pabana khilafuhu? Nah, diterangin oleh syarih. Maka ada makmum tadi itu harus mengulangi, kan ketahuan apa yang dia sangka itu salah sesudah selesai sholat. Nah maka makmum tadi harus mengulangi sholatnya tadi itu. Ada sholata ujuban. Ya, maka makmum tadi mengulangi sholat. Ya. Kalau seandainya masih ada waktu, ya adaan. Kalau udah ketahuannya udah habis waktu, ya ada qadaan. Wajib mengulangi sholat. Nah sekarang kenapa kok dia kan udah sholat, kok kenapa wajib diulangi? Nah alasannya litaksirihi, kena keteledoran si makmum tadi, ditarkil bahti bidzalik, tidak meneliti, ya
Jadi kalau kita mau ngikutin seseorang jadi imam, jangan ikut-ikut aja. Harus cari tahu kan. Harus cari tahu dulu gitu ya. Nah, berarti kan kalau di sini tarkil pasti ya, dia tidak meneliti, tidak mencari tahu apakah orang itu sah jadi imam atau tidak. Nah, itu keteledoran namanya. Ya, bitarkil bahsi bidalik, tentang itu maksudnya apakah seorang itu sah jadi imam atau tidak. Jadi sebelum kita mengikuti harus tahu dulu siapa dia gitu. Alasannya itulah dia wajib mengulang ledor. Udah selesai, itu satu masalah ya. Kemudian masalah berikut, la iniktada biman gonnahu mutatohiran. La ini artinya la i'adata. Kalau yang tadi kan ada. Nah, kalau ini tidaklah makmum wajib mengulangi. Kalau yang tadi kan makmum wajib mengulangi sholatnya. Nah, kalau la ini tidak wajib mengulangi. Beda masalahnya gitu. Nah, mana yang tidak wajib mengulangi makmumnya, mengulangi sholat? Iniktada biman gonnahu mutatohiran. Tidak wajib makmum mengulangi sholatnya kalau dia mengikuti seorang atau imam yang dia sangka imam itu mutatohir. Sangkanya imam itu mutatohir. Arti mutatohir punya wudu. Ya. Pabana hadas yang ternyata imam itu tidak punya wudu. Ya. Walau hadasan akbar, walaupun hadas besar. Ya. Walaupun hadas besar. Ya. Jadi imam ini ya lupa wudu, imam lupa mandi, ya. Sholat Jumat lagi nih. Oh, sholat Jumat kan kalau diulangi harus satu masjid ngulangi. Ya. Ya, ini terjadi kalau imamnya lupa wudu, lupa mandi jadi imam. Jangan ngomong, diem aja gitu. Kalau dia ingat ini ya, jangan ngomong-ngomong. Oh tadi saya nggak aja. Nah, lain halnya diulang dari mulai. Lain halnya kalau seorang iktada mengikuti biman imam yang zonnahu zonnal makmumu anna imamamu tatohiron pabana zahadatin walau hadatan akbaro ya. Ternyata menanggung hadas. Ternyata menanggung. Ternyata imam itu punya lah, bukan mengandung. Kok menanggung? Za itu kan sohib ya. Za bimana sohib ya. Ternyata si imam itu punya hadas, bukan menanggung hadas. Sekalipun benar walau hadasan akbar ya, walaupun hadas besar. Nah, ya. Nah ini makmum nggak perlu ngulangi. Auza khobasin, atau imam za khobas. Ternyata imam itu mempunyai najis. Kalau ada hadas ada najis. Ya. Najisnya di pakaiannya atau di badannya atau di tempat. Tapi najisnya yang hobi. Nah, gitu. Kalau hadas kan nggak perlu hobi. Kalau hadas sudah jelas nggak kelihatan. Kalau najis kan ada yang najis kelihatan, ada yang enggak. Nah, yang tidak wajib mengulangi kalau najisnya hobi, yang tidak kelihatan. Pokoknya di dalam bajunya, badannya najis kan nggak kelihatan oleh makmum. Tuh, walau pi Jumat tuh kan. Walaupun sholat apa? Jumat. Ya. In zada ala arba'in, tapi catatannya tidak perlu mengulangi makmum mulai sholat Jumat kalau bilangannya lebih dari 40. Ya. Lebih dari 40. Jadi seakan-akan imam itu yang punya hadas tadi di luar dari 40. Nah, kalau jemaah makmumnya 39, dianya punya hadas, kan berarti kurang. Ya. Jadi syaratnya
bilangannya itu zada ala arba'in, lebih dari 40. Kalau 40 pas ya, 39 40 sama imamnya harus mengulangi dari awal. Nah, pala tajibu lah. Nah, ini pala tajibu seakan-akan penguat. La aja udah menunjukkan tidak wajib mengulang. Jadi pala tajibu ya penguatan ya. Nah, ya perlu sebetulnya nggak perlu lagi la tajibu. Pala tajibu ini kan, pala tajibu di sini kan syarih, bukannya matannya nggak bilang la tajibu. Udah dapat dipahami dari la itu udah nggak wajib mengulangi lagi. Baik. Pala tajibu i'adata, maka tidak wajib mengulangi sholatnya. Maksudnya sholatnya si makmum tadi ya. Jadi beda dengan apa itu tadi? Beda, tidak wajib ya. Kalau yang tadi kan sangkanya ahlan, ini lain. Baik, udah. Wa in kana al-imamu aliman. Wa in kana al-imamu aliman. Nah, ini innya ya. Innya lil ghayah nih. Lil ghayah. Ya, tuh. Ini demikianlah dari di doang tuh. Kalau demikian kan bahasa Arab wa kadzalika. Di sini kan enggak ada wa kadzalika matanya. Langsung aja sekalipun, enggak perlu harus demikianlah. Dari demikianlah dari mana? Sebelum kecuali kalau wakadzalika ingkana itu kan wakadzalika demikian, karena nggak ada wakadzalika langsung aja sekalipun nggak perlu ada kata-kata apa demikianlah langsung lil ghayah. Wa ingkana imamu aliman, walaupun sekalipun sang imam sendiri mengerti bahwa orang yang menjadi makmumnya tadi tidak taksir ya, tidak taksir artinya tidak teledor. Wa in kana imamu aliman lintifai taksiril makmum nah ya, wa in kana imamu aliman, sekalipun sang imam sendiri mengerti, tahulah, bukan mengerti, tahu, mengetahui ya, bahwa seorang yang menjadi makmumnya tadi tidak taksir ya. Jadi walaupun imam tahu makmum tadi tidak teledor, kan tadi alasannya kena mengulangi yang tadi, yang apa itu, mengulangi ahlan ya, karena kan makmum katanya teledor, makanya wajib mengulang. Nah, dalam hal ini tidak perlu ada kata-kata teledor. Kenapa? Karena ya mengenai hadas kan nggak kelihatan. Beda dengan qori tadi, kan qori itu kedengeran. Ya, jadi kalau imam itu hadas emang pakai tanya dulu, lu jadi imam udah ngambil wudhu belum? Udah mandi belum? Nah, itu alasannya itu nggak wajib mengulang. Ya, kalau qori kan ketahuan. Atau perempuan, laki perempuan tadi, atau akil atau majnun kelihatan. Nah, kalau hadas memang kelihatan. Nah, makanya tadi najis itu najisnya kopi ya. Jadi maksudnya si makmum ini tidak perlu membahas-bahas ya. Beda kalau tadi ahlan harus dibahas dulu, cari tahu lah, kalau bahasa kita cari tahu. Nah, kalau seandainya soal hadas, najisnya kopi, makmum ini nggak perlu harus mencari tahu. Alasan itulah maka makmum tidak wajib ulang ya. Illa amarata alaihi, mana itu ini, karena nggak ada tanda-tandanya alaihi atas apa itu tadi, atas tidak punya wudhu ya, janabah, atau ada najis yang kopi, tandanya nggak ada. Gua ketutupan. Kalau hadas emang nggak kelihatan. Nah, kalau kopi kan nggak kelihatan juga. Itu alasannya kenapa makmum nggak perlu mengulangi.
walaupun ternyata imamnya tadi apa, nggak punya wudhu, nggak punya atau punya janabah atau punya hadas yang khafi. Istilah la amarota amarota, di sini nggak ada alamat bagi orang lain untuk bisa mengetahuinya gitu. Dari sini maksudnya dari sini wamin sama, nah wamin sama. Ya. Oleh karena tidak ada tanda-tandanya untuk mengetahui apakah imam itu hadas atau enggak, wamin sama khasalalahu fadlul jamaah, ya. Maka tetap si makmum tadi mendapatkan pahala berjamaah, ya. Walaupun imamnya itu sendiri sholatnya nggak sah, ya. Jadi yang tidak ngulangi si makmum gitu. Nah imam yang tahu dirinya harus ngulangi. Tapi walaupun imam ngulangin, yang lain yang tadi udah ngikutin tidak kurang pahalanya, tetap dapat apa? Nah, tuh ya. Jadi wamin sama, ya. Apa wamin sama? Oleh karena masalah ini masalah tersembunyi gitu ya, hasolah maka dapatlah lahu bagi makmum fardul jamaah, keutamaan sholat berjamaah, walaupun imam itu sendiri wajib mengulangi sholatnya. Ini aneh jadinya, jadi makmumnya dapat baik berjamaah, imamnya nggak dapat, kan aneh ya. Jadi kalau ada tebakan, ya, gimana gambarannya orang sholat berjamaah, yang dapat jamaah makmum, imam kagak. Contohnya amma idabana. Nah ada lagi. Tadi kan apa hadas apa najisnya, apa tadi hubusnya, apa istilah tadi hubus atau najis tadi. Khobasin khofiyin tadi ya. Nah, amma idabana da khobasin dohirin. Nah, beda kalau najisnya imam ini lohir, kelihatan. Nah, itu nggak sah makmum, ya, udah kelihatan. Kalau yang tadi khobasnya khofi. Amma idabana zaha khobasin, ya. Za khobasin dohir. Nah, di sini ya dapat kita tahu bana itu, habis bana itu marfu di sini za. Nah kalau seandainya itu kalau mansub za kan, za ini kan ismun min asmaul khamsah. Nah jadi kalau mansub pakai apa? Zi, ya? Nah za kan asmaul khamsah, mansubnya pakai apa? Alif. Nah, kemudian apa? Wow. Nah ini za berarti mansub. Kalau yang tadi apa? Nah yang tadi mansub juga. Zonahu qari'an. Iya, bukan itu zona bana habis bana. Zahadasin, oh ya. Jadi mansub ya, bukannya marfu. Iya. Asmaul khamsah. Ya. Jadi kalau asmaul khamsah, kalau mansub bil alif, marfu bil waw, majrur bil, jadi benar ya. Jadi maf'ul bukan menjadi fa'il. Habis apa bana, habis bana menjadi maf'ul. Nah ini kalau bukan alamatnya pakai huruf susah kita tahu marfu mansub atau hal ini ketahuan. Jadi bana za jadi. Jadi kalau ente baca nanti gampang tuh jadinya tahu. Bana itu habis itu maf'ul. Nah ini contohnya. Amma idza bana dha tuh kan, dha itu mansub ya. Mansub ya. Mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu niyabatan al alif niyabatan anil fathah li annahu min asma'il khamsah. Dengan terkenal dha ini bermakna sahib. Amma idza bana dha khobasin zahir. Adapun kalau ternyata ya imam itu punya najis yang nampak, payal zamuhul i'adatu, maka wajib humnya itu makmum, maka wajib atas makmum mengulangi sholat ya. Jadi makmum tadi nyangka kalau imam itu nggak punya hadas
nggak punya najis, ternyata punya najis yang zahir. Setelah selesai sholat baru makmum tahu kalau imamnya punya najis yang zahir. Nah harus ngulangin, ya, karena zahir kan, zahir itu bisa dicari tahu. Beda kalau hopi nggak wajib ngulang. Tapi yang wajib mengulangi ini ala ghairil a'ma, bagi orang yang tidak buta, maksudnya bagi makmum yang melek. Kalau makmum yang buta, nah walaupun zahir kan nggak kelihatan. Ya, walaupun zahir hukumnya hopi, ya. Nah, li taksirihi. Nah, taksirihi kembalinya kepada bukan akma gitu, kan gitu. Jadi harus bisa ngembaliin karena keteledorannya, keteledoran makmum yang melek gitu. Itu kan, jadi kan biasanya kan hinya itu domir kembali kepada akrob. Yang paling akrob kan akma, gitu. Jangan salah. Hinya ini kembali kepada yang ghairil a'ma, bukan a'manya. Beda kalau makmum yang melek, ya. Si imam punya najis yang zahir, wah maka yang melek itu tadi wajib ngulangi. Nah kalau yang tidak ngulangi yang apa itu? Nah, jadi kalau melek berarti kan teledor. Nah, wahua. Nah, di sini mau nerangin apa contohnya najis yang zahir. Nah, gitu. Contoh najis yang zahir apa contohnya? Wahua ma bi zahiri tahu. Najis yang nampak adalah yang ada di apa? Di pakaian luar. Ya. Kan pakaian ada luar, ada di dalam. Kalau dipakai sempak nggak kelihatan. Nah, ya ini kopi. Ya zahir saw wa in hala bainal imam wal makmum ha'il, walaupun apa terhalang antara imam dan makmum ada ha'il, ya, walaupun terhalang antara imam dan makmum ha'il, kan nggak kelihatan langsung maksudnya. Ternyata setelah selesai sholat ketahuan si imamnya punya najis zahir, walaupun antara imam dan makmum tadi ada penghalang, wajib makmum ngulangin. Wal aujahu. Jadi isim tabdil wal aujahu fi dhabtihi. Apa aujah di sini dari beberapa wajah. Nah, dari beberapa pendapat gitu. Kalau dibaca aujuhu, jadi kan wajhun itu bukan artinya muka. Itu wajhun muka. Maksudnya pendapat. Nah, kalau aujuh dari berbagai pendapat. Kalau dibaca aujuh, kalau dia bilang wow al-aujah pendapat yang asoh gitu. Jadi dia bilang aujuh ya, dari berbagai pendapat. Kalau aujah pendapat yang kuat. Fi dhabtihi. Nah, artinya dhabtihi ya, apa dhabtihi? Undang-undang. Dhabit kan undang-undang, apa maksudnya hinya ini? Nah, yaitu najis zahir. Kan tadi najis zahir diartikan apa? Yang nampak di pakaian luar. Itu kan, itu baru satu pendapat gitu. Ada lagi yang memberikan pengertian najis zahir itu apa gitu. Banyak ada yang bilang begini. Wal aujuhu fi dhabtihi atau wal aujahu, pendapat yang kuat ya tentang apa itu? Undang-undang najis yang zahir. Nah ini yaitu ayakuna bihaitsu law ta'ammalahul ma'mumu ra'ahu gitu ya. Kalau yang tadi kan najis yang zahir yang ada di baju luar gitu doang. Nah, yang paling bagus najis zahir itu pengertian lah dhabit tuh. Pengertian najis zahir itu apa? Bihaisu sekiranya lau ta'ammalahul makmum, seandainya makmum memperhatikan, niscaya makmum itu akan lihat najis zahir itu ya. Jadi nggak dikatakan baju yang luar apa enggak. Kalau diperhatikan oleh makmum, misalnya makmum akan lihat ya. Yuk, seperti umpamanya imamnya ada tai burung ya, picinya ada tai burungnya, kan kelihatan. Ya kan, ada tai burung, ada apa. Nah,
sekiranya makmum memperhatikan tuh, lau ta'ammalahu, makmum memperhatikan ya najis itu, niscaya si makmum tadi akan melihat najis yang zahir itu. Wal khofiyu bi khilafihi, nah berbeda najis yang kopi. Nah itu makmum, walaupun makmum memperhatikan, dia nggak bisa lihat. Nah itu lebih afdal tak definisi ya najis zahir daripada apa tadi, baju yang luar. Baik. Nah ada nih pendapat Imam Nawawi nih yang ya, yang kan kalau ada yang gampangan aja. Wasahhahan Nawawiyu bit tahqiq adama ujubil i'adati mutlaqan. Nah, Al Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nawawi sini ya. Ya bisa Syaraf ya bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin ya. Pengarang Sahih Muslim. Imam Nawawi Rafi kan, Nawawi Rafi. Nah pendapat Imam Nawawi di dalam kitab tahqiq. Nah Imam Nawawi punya kitab fikih banyak, ada Raudhah, ada tahqiq ya. Nah di dalam buku beliau tahqiq, kata Imam Nawawi tidak perlu mengulangi sholat, makmum nggak perlu mengulangi sholat mutlakon secara umum. Artinya apa? Baik itu najisnya apa ya. Oh yang lain kan beda, kopi nggak perlu ngulangi kalau lahir. Nah ini kan udah nggak usah ngulangi. Jadi An-Nawawi di dalam At-Tahqiq, buku At-Tahqiq, adama ujud ya, adama ujubil i'adati, tidak wajib mengulangi sholat, maksudnya atas makmum ya. Nah, mutlakon baik yang jadi harusnya mutlakon diartiin dulu secara umum gitulah ya. Tidak wajib atas makmum mengulangi sholat secara umum. Nah baru tafsir apa itu umum. Umum itu baik yang dibawa itu najis zahir, yang dibawa baik yang dibawa ya. Baik itu yang nempel ya di pakaian si imam itu, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan ya. Nah ini lebih gampang. Sebab kalau diterangin yang gampangan dulu ya ente nggak gitu. Biasa gitu, kesimpulan tuh biasanya belakangan ya. Jadi ente diajak puyang dulu, puyang baru nih ya. Udah selesai ya. Kemudian ada masalah berikut, wasohak tidak usalimin bisalisin. Aneh lagi nih, sah makmum gitu, sah makmum mengikuti ya makmum salim, makmumnya salim, makmumnya normal, sedangkan imamnya salisil baul ya. Kan salisil baul itu air kencingnya terus menetes ya. Tuh imamnya punya penyakit salisil baul, sedangkan makmumnya salim. Salis kan air kencingnya terus menetes, boleh nggak dijadiin imam oleh si makmum yang salim? Sah. Tuh ya kan aneh. Sah artinya tidak perlu mengulangi. Walaupun makmum itu tahu kalau imamnya salis. Asalkan salisnya itu kan ada aturan ya. Jadi salis itu harus ngaji dulu salis. Ya jadi apa itu? Jadi tidak boleh salisil baul, tidak boleh istinja sebelum masuk waktu. Karena kan wudunya darurat. Ada air kan, orang menetes kencing batal wudu, dia terus-terusan batal. Nah, oleh dalam keadaan darurat maka istinjanya kalau udah masuk waktu dulu ya, istinja kemudian disumpel ya, tempat keluar. Nah itu menetesnya itu disumpel ya gitu. Kemudian salisnya juga ininya yang apa, nggak boleh lama-lama imamnya kan darurat.
Salisil. Nah, dia jadi imam boleh. Ada salisil lil baul, menetes air kencing. Atau terus-terusan keluar mazi. Masya Allah ya. Ya, kalau menetes kencing sering kita dengar. Ya. Nah, Sayyidina Ali aja mengatakan kuntu rojulan madzaan. Kalau Sayyidina Ali bukan karena netes terus, dia mungkin syahwatnya kuat gitu, dikit-dikit keluar mazi. Nah, ini. Awit dorot, terus-terusan kentut. Masya Allah, orang terus-terusan kentut ya. Ya, di terus-terusan keluar angin. Ya itu salis namanya. Jadi salis bisa salisil baul, salisil mazi, salisil durot ya. Nah, itu jadi imam. Boleh nggak tuh? Boleh. Walaupun makmumnya apa? Salim. Nah, kemudian wasoha juga. Wasoha iktiba salim ini semuanya salim nih. Adapun yang apa? Yang makmum imamnya macam-macam. Wasoha tidak usalimin bisalisin. Wasoha tidak usalimin waqaimin wasoha iktidau. Nah itu ya. Di sini ada atop. Waqaimin tuh takdirnya wasoha iktidau qaimin gitu. Ya, wasoha iktidau qaimin bi qaidin. Dari koma tuh ya. Wasoha iktidau salimin bisalisin. Kemudian wasoha iktidau qaimin bi qaidin. Sah makmumnya berdiri sedangkan imamnya apa? Duduk. Ya. Nabi kan waktu saat dia sedang sakit, nah jadi imam duduk, makmumnya berdiri. Qaimin bi qaidin. Jadi nggak mesti harus sama. Bahkan kalau mau diterusin, ya wasoha iktidau qaidin bi muntajiin. Ya. Imamnya miring, ya. Makmumnya apa? Duduk. Jadi jangan pakai ada yang nanya. Emang gak ada yang lain apa? Jangan, ini kan masalah. Emang gak ada yang lain apa? Masa imamnya berbaring jadi imam? Jangan pakai nanya. Masalah. Ada-ada aja. Ya. Jadi ulama-ulama kita dulu mengantisipasi gitu sebelum terjadi sudah bagaimana hukumnya kalau seandainya. Jadi sehingga ya, kalau ada masalah ya sudah nggak perlu. Ya. Wa mutawaddi, nah gitu juga nih takdirnya wasoha ya. Wasoha iktidau mutawaddiin bi mutayammimin. Sah pula makmum yang punya wudhu yang ngambil wudhu mengikuti imam yang tayamum. Tapi syaratnya ada la talzamuhul i'adatu. Tayamum yang tidak wajib mengulangi. Nah kalau tayamum imamnya tayamum yang wajib mengulangi sholatnya nggak bisa jadi imam. Sebab dia nggak bisa nanggung Fatihah. Alasan itu. Ya. Jadi kalau dia sendiri tayamum wajib mengulangi, makmum imam, nah itu nggak bisa nanggung Fatihah. Sedangkan imam kan kalau imam ada makmum masbuk kan nanggung Fatihah. Nah imam yang tayamumnya wajib mengulangi nggak bisa nanggung. Oleh karena nggak bisa nanggung Fatihahnya makmum masbuk, tidak boleh jadi apa? Imam. Nah mana yang tayamum yang wajib mengulangi? Seperti tayamumnya di tempat yang biasa ada air, ya. Nah, di perkampungan yang banyak penduduk, nah, mati listrik, ya, nggak ada listrik padam gitu ya, nggak ada air, kan tayamum. Nah, gitu kena ada pengumuman katanya listrik dimatiin selama 1 hari, nah kan? Nah kalau mau ketahuan sih dimatiin sejam ya ntar aja nungguin, kan mau contohin, ya deh. Atau banyak antara maghrib sama isya ya mati listrik ntar jam 8 baru apa. Nah maghrib kan nggak ada waktu nungguin. Nah wajib tayamum, wajib sholat tayamum wajib apa ya ada. Nah seperti itu boleh nggak jadi imam? Nggak boleh ya.
karena dia wajib mengulangi sholat. Jadi yang jadi imam yang tidak punya, yang nggak batal wudhu. Baik. Yang berikut, nah, kalau yang tadi kan sah. Nah sekarang makruh, wa kuriha. Nah, jadi kalau qurratul ainnya gampang aja, wa kuriha dipasikin gitu kan ngomongnya. Wa kuriha ya. Wa kuriha iktida'u dipasikin, dan makruh makmum mengikuti imam yang fasik gitu. Makmumnya nggak fasik maksudnya. Ya kalau sama-sama fasik sih nggak ada makruh. Maksudnya makmumnya apaan? Makmumnya nggak fasik, imamnya fasik, ya, itu makruh ya. Wa kuriha, makruh bermakmum kepada orang fasik. Ya, apa tuh fasik? Ya, orang fasik artinya kalau bilang orang yang nggak benar. Kalau bahasa Betawi orang fasik itu orang yang nggak benar ya. Ya, banyak maksiat. Nah ya, jadi jangan dijadiin imam. Nah ini DKM urusannya. Kuriha tidak fasikin. Wa mubtadi. Nah, dan makruh pula makmum yang nggak mubtadi ngikutin imam yang mubtadi. Ya, di sini dicontohin mubtadi itu Rafidhi. Ya. Nah, ini ada Syiah namanya Rafidhi ya. Syiah Rafidhi, Syiah Imamiyah ya. Dan orang bid'ah ya. Orang artinya pelaku, mubtadi kan isim fa'il ya. Pelaku bid'ah. Ya bid'ah, misalnya orang bermazhab Rafidhah ya. Ya, bermazhab Rafidhah. Rafidhah itu siapa itu? Syiah ya. Jadi Syiah ini banyak ya. Ada Syiah Rafidhi, kalau tidak utliqa gitu. Apabila diucapkan Syiah secara umum tidak ada takkid, tidak diikat dengan apa-apa. Syiah, nah berarti Rafidhi ya. Rafidhi itu sama dengan Syiah Imami ya. Syiah artinya, Syiah itu sebetulnya apa? Kelompok yang mencintai Ahlul Bait. Itu Syiah ya. Syiah itu kelompok orang yang mencintai Ahlul Bait. Dari mulai Sayyidina Ali terus anak cucunya sampai imam yang 12. Ya. Habis Ali kemudian Hasan ya. Husain ya, Hasan Husain ya. Hasan, nah itu namanya besar, Husain Hasan kecil. Hasan kecil tasghir. Ya, ada Hasan, ada Husain. Terus Ja'far As-Shadiq yang terakhir, imam yang 12 namanya Hasan Al-Askari. Ya, sampai Hasan Al-Askari. Nah, setelah Hasan Al-Askari menurut orang Syiah Imamiyah, Hasan Asy'ari belum mati ya, dia itu ngumpet di Sirdam. Sirdam itu di goa atau apa. Nanti di akhir zaman akan muncul ke tengah kaum menjadi Imam Mahdi ya. Jadi sekarang ini dalam masa kekosongan, nggak ada imam ya. Nah jadi yang menjadi pemimpin adalah naibul imam ya. Kalau di Iran namanya Ayatullah. Ayatullah itu bukan, Ayatullah itu titel orang yang tinggi. Jadi siapa ayat? Dulu kan Imam Khomeini ya, sekarang siapa tuh ya. Jadi presiden Iran itu di bawahan Ayatullah ya. Ayatullah itu wakilnya imam selama Abu Hasan Al-Askari belum. Nah itu ya. Makanya orang Syiah itu kalau selama belum ada imam ya sholat berjamaah wakil. Orang sholat Jum'ah dia nggak sholat Jumat ya. Sono kemarin jalan-jalan kan belum ada imam, belum kuat imam ya. Itu Syiah 15 imam lagi ngumpet nanti jadi nanti Imam Mahdi ya. Padahal kan menurut kita Imam Mahdi itu namanya bukan Abu Hasan Al-Askari, Muhammad bin Abdullah ya.
Jadi kata Nabi, namanya seperti nama aku, ya bapaknya seperti bapak aku, Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi, yang nanti akan ada di tengah masyarakat sebelum datangnya hari kiamat. Ya. Jadi Imam Mahdi nanti yang menjadi ya pemimpin, menyatukan umat seluruh dunia. Nah, kemudian asistennya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi berbarengan saat Nabi Isa turun ada Imam Mahdi yang nanti yang akan mengalahkan Dajjal. Ada Dajjal nanti ya, Dajjal yang matanya satu. Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian ada Dajjal. Nah, kembali kepada Rafidhi. Nah, ini Syiah Imamiyah ada dua kelompok. Ya, ada kelompok Syiah Zaidi. Nah, Zaidi ini lebih ya, karena kalau Syiah Rafidhi ini tidak sah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, gitu, nggak sah. Ya, jadi makanya bilang Rafidhi kan menolak. Nah, Rafidhi kan menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman. Kata mereka yang sah harusnya Sayyidina Ali. Ya, sah dia. Nah, itu Rafidhi. Ya. Nah, Zaidi kenapa lebih lunak? Nah, sama juga nggak sah. Kalau Zaidi mengatakan sah, walaupun adanya yang lebih afdol. Nah, kan lebih mendekati ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah kan apa? Sah ya, karena kan Abu Bakar dipilih jadi imam kan berdasarkan pemilihan umum, muhajirin sama ansar, ya. Jadi sah Abu Bakar, Umar itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalau Syiah mengatakan Rafidhi nggak sah. Kalau Zaidi sah, ya. Nah, walaupun sah, namun ada yang lebih afdol gitu. Tapi siapa? Yaitu Ali. Nah, itu kan lebih apa itu Zaidi? Nah, ya itu Zaidi banyak di Yaman. Nah, itu seperti ente baca Subulus Salam kan Son'ani. Son'ani itu Zaidi. Ente baca Nailul Autor. Itu Ali Asy-Syaukani. Ini Zaidi. Ya. Ya, kalau ente ke YouTube Yaman itu azannya ada Sayyid Ali Waliullah. Azannya kan ditambah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Ya. Itu ada tambahan azan. Itu namanya Zaidi. Nah, ini Rafidhi nama kita. Karena kalau nggak diterangin Rafidhi kan ente nggak ngerti. Siapa itu mubtadi' Rafidhi? Nah, itu maksudnya itu. Rafidhi itu Syiah Rafidhi. Rafidhi ada dua, ada Rafidhi ya yang keras, yaitu tadi Rafidhi yang tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar Umar. Ada Rafidhi artinya menolak tapi sah, ya. Ya. Ya, sah Imamul Mabdul Ma'ujudil Fadil, gitu istilahnya. Soha Imamul Mabdul Ma'ujudil Fadil. Siapa yang Fadil? Ali. Nah, siapa Mabdul? Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, itu Zaidi. Tapi kalau Rafidhi nggak sah. Ya. Jadi Imam Rafidhi jadiin imam. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah makmumnya makruh gitu. Wa illam yujad ahadun siwahuma, walaupun tidak ada seorang pun siwahuma, ya. Siwahuma siapa? Siwa fasik wa, nggak ada orang kecuali yang imam fasik, kecuali yang imam mubtadi. Itu jadi makruh hukumnya. Kalau makruh lebih baik sholat sendiri, maksudnya gitu. Ya. Lebih baik ente sholat sendiri, ya, daripada apa? Imamnya fasik dan mubtadi. Walaupun nggak ada orang lain gitu. Walaupun nggak ada orang lain, cuman fasik ada mubtadi, ya. Makruh juga. Jadi bukan makruh itu kalau yang lain fasik mubtadi itu ada nggak, walaupun dia sendiri. Nah, kalau makruh juga berarti solusinya sholatnya apa? Sendiri. Malam yakhsha fitnah, selama tidak takut fitnah. Nah, kalau ente takut fitnah nggak makruh. Contoh umpamanya ente di Iran, ya, orang-orang sholat jamaah di masjid, ente wah fitnah itu,
Orang di Iran semua pada itu berarti apa? Nggak usah itu ya. Pokoknya sekarang ada Yaumul Ghadir. Kan Yaumul Ghadir itu tanggal 10 bulan Asyura. Ente ada di Iran, ente nggak ikut merayakan, tangkap ente. Kan kalau Yaumul Ghadir sambil tepuk dada ini. Ya. Tanggal 10 karena hari berkabung. Ya kena kematian Sayyidina Husain tanggal 10 Asyura. Nah, Sayyidina Husain dia dibunuh. Nah, kita harus berduka cita sambil apa? Mukul-mukul. Ada yang mecut-mecutin. Nah, kalau ente di Iran, orang-orang lagi sedih, ente hari itu ente senang-senang. Ditangkap. Itu ngecot fitnah tuh. Yang mau gede tanggal 10 bulan. Nah, karena kan semua orang di sana pada ini tuh, orang Syiah. Pada sedih ya. Haul Sayyidina Husain. Caranya bukan ngirimin Fatihah. Ya, nepuk-nepuk dada menunjukkan kesedihan. Nah, itu contoh takut. Kalau takut fitnah, kalau itu nggak makruh. Ente berada di Iran yang imam orang dia. Ente nggak mau bergabung. Nah, itu kan dicurigai oleh siapa nih, orang mana nih? Fitnah. Nah, udah ente bergabung sama dia nggak makruh itu. Ya. Nah, itu pemerintah Arab Saudi aja itu takut fitnah, ya. Jadi kalau orang Iran, mazhab Iran tuh kalau sedang ihram itu nggak boleh, kan kalau kita nggak boleh tutup kepala. Kalau dia bukan hanya kepala, kap juga nggak boleh, ya. Itu bis dibuka, ya. Jadi bis mengangkut jemaah haji Iran itu kapnya nggak ada, ya. Berarti kan Arab Saudi takut fitnah. Entah kalau dia, nah ini gitu ya. Ya itu contoh. Nah, jadi, ya kalau kan kampung Ahlus Sunnah wal Jamaah karena takut fitnah, tadi ngambek. Gitu makanya fitnah tuh ngambek. Dia kasih khusus bisnya yang ada kapnya terbuka. Kalau kita kan nutup kepala, pakai payung nggak apa-apa, kemah, kemah. Nggak, saya nggak tahu kalau di Arafah mungkin Iran nggak pakai kemah. Nah itu kapalnya nggak boleh. Iya. Hah? Saya tahu, saya ngerti itu. Jadi bukan berarti pemerintah Arab Saudi menghormat orang Iran yang datang dari Iran. Karena di daerah Saudi sendiri itu ada orang Syiah. Dan tempat yang banyak warga Saudi Syiah ada minyaknya. Minyak itu daerah-daerah yang ada orang Syiah, wilayah Saudi. Nah, kalau seandainya nih orang Iran nggak diizinin haji, nah itu nanti Iran yang orang Syiah yang ada di wilayah Saudi ngambek. Nah, ngambek dia mau nyampur sama Iran sono, berarti dia kehilangan minyak. Paham nggak? Ya, ada politiknya juga. Nah, gitu. Jadi bukan berarti orang Saudi menghormat Syiah yang datang dari Iran, enggak. Supaya orang Syiah yang ada di wilayah Saudi nggak ngambek. Kalau dia ngambek, minta berpisah. Berpisah dari daerah Saudi. Sedangkan daerah yang banyak Syiahnya apa tuh? Iya, banyak minyak, bukan minyak goreng. Yang satu barelnya $100. Oh, so. Baik, wa kuriha aidan iktida'um bimuwaswisin. Nah, dan makruh pula makmum mengikuti imam yang muwaswis. Apa itu muwaswis? Punya penyakit was-was. Muwaswis deh, penyakit imamnya was-was. Ya, itu tahu deh imamnya was-was, jangan diikutin tuh. Ntar Allahu Akbar nggak jadi. Nah kan makmumnya ngapain? Ya ikut. Ya,
Allahu Akbar, nggak jadi. Berapa kali Allahu Akbar, si makmumnya apa? Ini kan harus ngikutin juga. Nggak jadi. Wa aklapa, ya makruh juga mengikuti, ya makmum mengikuti, makmum yang sunat, yang dihitan, mengikuti imam yang apa? Kulub. Tahu kulub? Yang zakarnya nggak dihitan. Nah, makruh bermakmum kepada orang yang penyakit was-was dan orang yang belum hitan. Imamnya belum hitan. Ya. Ya makanya kan makruh artinya nggak perlu ngilangin. Namanya lu tanya, lu udah sunat kan? Makanya di sini bilang bukan yang mengulangi, makruh gitu ya. Itu ya, ini ya di orang yang makruh yang belum sunat harus tahu diri gitu. Ya, lu belum sunat disuruh jadi imam mauan. La biwaladi zina. Nah, la dan tidak makruh. Nah, yang jadi imam waladu zina. Ya. Ya waladu zina. Ya enggak ada. Emang yang salah kan bukan dia ya, siapa? Bapaknya, dia enggak ada ya pengaruhnya gitu. Waladu zina enggak apa-apa, enggak makruh. Lakinnahu khilaful aula. Nah, tetapi di bawah makruh. Jadi makruh di bawah makruh. Ada makruh tahrimi, ada makruh tanzihi, ada khilaful aula. Khilaful aula ringan ya. Baik. Wahtaru Sukiyu wa man tabi'ahu intifa'al karohati. Nah, Imam Suki dan yang mengikuti Imam Suki memilih pendapat intifa'al karohah. Tidak makruh ya. Tidak makruh apa nih? Nah, tidak makruh tadi itu kan wakuriha tadi itu. Ya, mana itu? As-Suki dan pengikutnya memilih pendapat bahwa bermakmum pada orang-orang yang tersebut di atas. Siapa yang tersebut di atas tuh? Ya itu nggak apa-apa katanya, nggak makruh. Ya. Iza ta'adzaratil jama'atu. Apabila ya bila hanya bisa bermakmum kepada orang yang sedianya makruh dimakmumi ya. Kalau seandainya nggak gara-gara makruh akhirnya orang nggak jamaah gitu ya. Nah itu berjamaah nggak makruh. Illa khalfa man tukrohu khalfahu, kecuali apa itu kecuali ya. Bahkan jamaah di sini pun lebih utama daripada sholat munfarid ya. Illa khalfa man tukrohu khalfahu ya, bal hiya afdalu minal infirad ya. Di sini ilahnya nggak ada di sini. Mana tuh ya? Mana tadi? Kepada orang-orang tersebut di atas tidak makruh lagi bila hanya bisa bermakmum kata orang yang sedianya makruh dimakmumi benar ya. Yang seharusnya dia itu makruh diimami. Kalau memang gara-gara itu tidak ada sholat jamaah, menjadi apa itu? Menjadi tidak makruh. Ya, kalau memang nggak ada lagi imam selain dia, bal hiya afdal, bahkan lebih afdal bermakmum kepada mereka daripada sholat apa? Sendiri. Wajah sama Syekhuna guru kita. Nah, sementara Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat la tazulu hina izin ya. Nah artinya la makruhnya itu nggak hilang walaupun nggak ada imam lain tetap aja apa makruh. Itu mendapat Ibnu Hajar. Itu beda dengan mendapat Suki. Kalau Suki mengatakan lebih baik kita sholat jamaah daripada sholat sendiri ya, kalau imamnya makruh tadi. Nah kalau Ibnu Hajar mengatakan apa? Tetap aja makruh walaupun nggak ada jamaah lain ya. Nah, itu makruh tetap. Artinya lebih baik sholat sendiri daripada imam yang tersebut di atas. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian ulama kita, bukan ashabina, sebagian sahabat ulama,
Kata sebagian ulama kita wal aujuhu. Nah itu wal aujahu. Ya. Antara siapa? Pendapat Suki yang mengatakan apa itu? Boleh dengan pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan tetap makruh. Mana itu yang dipilih? Ya, yaitu maqalahu Suki yang dikatakan oleh Suki. Jadi kalau nggak ada jamaah kecuali imamnya dia nggak makruh gitu ya. Baik, nah sudah sampai selesai uzur-uzur jamaah. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti setelah Lebaran. Kalau panjang umur, insya Allah. Ya, nah, titimatun wallahu alam bishawab. Yang tanya? Udah pada paham, alhamdulillah. Berarti saya berhasil berpaham. Nah, mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan membaca Fatihah sebelum kita doa. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalli ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.